Halo semua, kembali di channelnya CFMZ. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan sharing seputar risiko apa saja yang terjadi ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online Mocash. Siapa yang mungkin pernah minjol di Mocash? Mocash ini merupakan salah satu perusahaan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di mana statusnya sudah terdaftar dan legal di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Dan buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman seputar telat bayar, seputar gagal bayar di aplikasi pinjaman online Mocash, silahkan kalian boleh tuliskan pengalaman kalian, apa saja yang kalian rasakan, apa saja yang kalian alami ketika telat bayar bahkan lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Mocash. Ketika kita ingin mencoba meminjam uang di aplikasi Mocash ini, berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya juga, katanya pertama kali meminjam uang di Mocash itu biasanya hanya diminta persyaratan berupa foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan juga suap foto, yaitu kita akan diminta untuk verifikasi wajah, mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri. Seperti ketika kita membuat rekening baru di perbankan atau di bank konvensional, sekarang itu sudah ada suap foto atau verifikasi wajah. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah minjol di Mocash pasti tahu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah terlanjur meminjam uang di aplikasi Mocash, lalu awalnya berusaha untuk membayar cicilan tiap bulan, dan teman-teman tiba-tiba karena suatu hal, karena kena musibah atau mungkin lagi bekerja tiba-tiba di PHK, penghasilan yang asalnya besar jadi kecil dan itu tidak cukup untuk biaya hidup aja, sehingga terpaksa telat bayar di aplikasi pinjaman online Mocash ini. Nah, Mocash ini merupakan salah satu pinjaman online yang menerapkan tenor per bulan. Jadi pembayarannya itu per 30 hari, tidak ada pembayaran per 15 hari sekali. Dan kalau misalkan kalian sebagai contoh meminjam uang 3 juta rupiah di aplikasi pinjaman online Mocash, nah nanti kalian contoh memilih tenornya 90 hari atau 3 bulan, dan cicilan per bulannya itu lebih dari 1 juta rupiah. Dan kalau di total ketika dilunasi selama 3 bulan tersebut itu hampir 4 juta rupiah dari pinjam 3 juta itu di Mocash. Dan buat teman-teman yang pengalamannya berbeda, silahkan boleh berbagi pengalaman, tuliskan di kolom komentar. Walaupun namanya pengalaman setiap orang yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun tidak sama dan tidak bisa dijadikan referensi, tidak bisa dijadikan patokan bahwa apa yang dialami oleh teman kita, apa yang dialami oleh orang lain itu tidak akan sama dengan apa yang dialami oleh kita sebagai nasabah yang telat bayar atau gagal bayar di pinjol Mocash. Tetapi minimal kalau misalkan kita sudah mendengar pengalaman dari teman kita, pengalaman dari orang lain yang sama-sama senasib telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjol Mocash, mungkin itu bisa dijadikan referensi. Walaupun tidak akan sama persis pengalamannya, ya minimal kita ada gambaran lah ketika kita telat bayar itu kita bisa persiapan apa saja yang terjadi, lalu apakah DC lapangannya datang atau tidak. Nah, ini buat teman-teman info ya, buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang minjol di Mocash dan sudah kesulitan membayar, jangan takut. Mocash ini walaupun ini merupakan member dari Astra Group dan bekerja sama dengan bank-bank besar, tetapi ketika kita menjadi nasabah pinjol Mocash dan terpaksa telat bayar lebih dari 1 tahun itu belum ada DC lapangan atau FC lapangan yang datang ke rumah. Jadi tenang aja, gak usah panik, karena mungkin kalau kalian mendengar teman-teman kalian sudah didatangi DC lapangan atau mungkin ada yang berkomentar di kolom komentar di media sosial manapun bahwa Mocash ini ada FC lapangannya, itu gak usah didengerin. Lebih baik kalian fokuskan saja pada aktivitas kalian, karena kalau terus-terusan membaca postingan seperti itu kalian akan ketakutan sendiri dan akhirnya itu akan membuat mental kalian lebih ngedrop lagi. Asalnya kalian bersemangat, tiba-tiba karena takut didatangi FC lapangan tersebut, tiba-tiba mental kalian jadi rusak, akhirnya kalian depresi, stres, dan tidak memikirkan lagi apa yang seharusnya kalian lakukan setiap harinya. Oke, jadi yang terpenting mau didatangi DC lapangan, mau tidak, ketika mengalami telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Mocash, tetap tenang aja. Kalian fokus saja dengan aktivitas kalian, fokus saja dengan apa yang kalian inginkan, fokus saja mencari nafkah, mencari rezeki, mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang agar kalian bisa tetap hidup,
agar kalian bisa tetap memberi nafkah pada keluarga kalian dan tidak terganggu dengan pemberitaan atau kabar-kabar yang menyatakan bahwa pinjol Mukes ini mendatangkan RC lapangan ke rumah untuk menagih. Ingat, ini pinjaman online, jadi kalian tidak usah takut. Kalaupun tiba-tiba ada DC lapangan yang datang ke rumah, kita siapkan mental saja. Siapkan pengetahuan-pengetahuan, siapkan ilmu-ilmu tentang bagaimana cara menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah. Tidak usah takut, karena segala sesuatu ada cara-caranya tersendiri, jadi tidak usah panik. Lebih baik kalian fokuskan saja pada kehidupan kalian. Dan ingat, kalau memang kalian tidak kuat mental, kalian segera meminta pertolongan sama Allah agar Allah memberikan bantuan kepada kalian. Kuatkan mental kalian, meminta petunjuk sama Allah, beribadah sama Allah, dan perbanyak sholawat, perbanyak berzikir, berbanyak ibadah. Insya Allah, Allah juga akan menolong kalian. Allah juga akan memberikan petunjuk yang terbaik agar kalian bisa keluar dari jeratan utang di pinjaman online Mukes ini. Semoga bermanfaat dan tetap perjuangkan keluarga kalian, perjuangkan masa depan kalian, jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.